Halo semuanya, sebelum aku memulai ke videonya, alangkah baiknya bagi yang belum tahu asal-usul drama ini dari mana, drama ini berasal dari drama You For Me. Kalian scroll aja ke bawah video YouTube aku. Nah, terus kalau udah kalian bisa nonton dari episode 1 sampai ending. Nah, ibaratkan ini tuh adalah lanjutan alur cerita Arkan dan Tania setelah menikah. Jadi aku buat namanya Storyline Arkan dan Tania. Jalan cerita Arkan dan Tania. Kalian nonton sampai habis ya. Terima kasih. Kan aku terbangkan ke markas Robert untuk melihat kondisi. Aku harus segera memberitahu Arkan agar mereka dapat bergerak cepat dengan misi ini. Aku benar-benar sudah muak. Dia sudah mengirim rekaman keadaan di dalam sana. Kita harus bergerak cepat dengan misi ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengatur tugas mereka semua. Semuanya, ayo bergerak. Aris dan kalian berdua, ayo cepat ke sini. Mengirim video rekaman keadaan di dalam sana. Di dalam pintu utama ada beberapa penjaga. Aku ingin kalian mengalih perhatiannya mereka. Tuh, intinya agar mereka tidak bisa melihat aku dan Tania ketika ingin menyusup ke dalam sana. Apa kalian mengerti? Begitu, nanti kami akan mengalih perhatiannya dengan apapun itu berbagai cara. Robert menelponku. Bagaimana ini? Saja hari. Halo bos. Berhentikan saja rencana kita untuk sementara. Karena aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Berkas itu sudah di tanganku. Jadi, kau kembali ke sini saja dulu. Kita akan bersenang-senang dengan yang lainnya. Begitu ya, bos. Baiklah, aku ke sana. Bagaimana ini? Apa aku ke sana sekarang? Aku bingung. Kau seharusnya pergi saja, agar kau tidak dicurigai. Cepat, kau harus pergi. Iya, Aris. Dia benar. Kau harus pergi ke sana, agar kau tidak dicurigai. Biar kami saja. Kau tidak perlu khawatir. Serahkan saja ini semuanya kepadaku dan mereka. Dan kau tetap berpura-pura senang atas kejadian ini. Cepat. Baiklah, aku akan ke sana. Dan aku akan tetap berpura-pura menjadi anak buahnya. Sampai kalian masuk ke ruangannya nanti. Kalian harus benar-benar berhasil. Tentu saja. Kalau Kau begitu, pergilah. aku pergi Aku dulu. yakin akan berhasil. Good Good luck. luck juga. Aku senang mendengar kabar baik ini. Ternyata kita berhasil juga mendapatkan berkas penting itu. Jika begitu, kita bisa menguasai kan. Jelas, bukan itu saja. Aku juga dapat mengambil apa yang aku inginkan kembali. Tanya yang akan kurebut dan ibu Tania yang segera menjadi. Tentu saja Tuan, dan tidak kau saja. Kami juga akan merasa bangga
kepadamu. Dan kita juga akan berlimpah harta dan menjadi saja mendapatkan apa yang kau mau saat ini. Tapi sebentar lagi kau akan benar-benar hancur. Kau tunggu saja, Robert. Ari sudah sampai di sana dan mulai berdrama. Jika begitu, kalian semua harus bersiap sekarang juga. Kita tidak punya banyak waktu untuk ini. Misi ini harus selesai sebelum malam tiba. Kita harus cepat memenjarakan Robert. Membuat rencana khusus dengan polisi untuk akan masuk di saat kita sedang memergoki mereka serta sedang berkelahi. Jadi aku harap kita bisa mengerjakan semua ini dengan becus. Baik, kami mengerti. Dan kau, Tania, aku mohon kau dengarkan apa yang ku bicara. Berhati-hatilah, jangan gegabah, jangan buru-buru, dan tetaplah bersamaku. Tenang saja soal itu. Aku jamin aku pasti bisa melakukan semuanya. Ayah sudah mengajariku. Jadi kau tidak perlu khawatir, Arkan. Setelah itu, aku juga ingin kau mengalihkan perhatian Robert. Aku yakin aku bisa melakukannya sendiri. Hei, apa kau sudah gila? Aku tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan hal itu. Itu sangat membahayakan nyawamu tadinya. Biarkan ini menjadi tugas. Jika Robert menggunakan senjata, aku tidak ingin kau diapa-apakan, Tania. Aku mohon, biarkan aku saja. Tidak, kau tenang saja. Aku bisa. Aku yakin aku bisa. Jangan khawatir, serahkan kepadaku. Aku yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Ayah sudah meyakiniku. Jadi kau tidak perlu khawatir dengan keluarga. Dasar keras kepala. Baiklah jika begitu, aku bersetuju denganmu. Tetapi aku ingin kau berhati-hatilah dalam hal apapun. Ingat kata-kataku tadi. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Serahkan Semuanya, ayo. Seperti yang aku jelaskan, kalian berdua harus mengalih perhatian penjaga. Setelah itu, aku dan Tania akan menyusup ke ruangan Robert. Ayo. Serang! Aku yakin mereka pasti keluar. tunggu di sini sampai anak buah Robert. Baiklah jika begitu. Ramai sekali di bawah. Cepat kalian cek. Ada penyusup pastinya. Cepat. Arkan, mereka sudah keluar. Ayo. Baik. Berani-beraninya kalian masuk ke sini. Kami tidak akan masuk ke sini jika kau tidak mencuri berkas kantor kami yang... Aku tidak peduli. Berkas ini milikku. Pergi dari sini. Malangnya kami tidak akan pergi sebelum berkas itu kembali ke tangan kami, Pak Robert. Tidak semudah itu untuk mengembalikan berkas ini. Ini sudah di tanganku dan ini sudah menjadi milikku. Kalian tidak berhak untuk mengambilnya kembali. Pergi dari sini. Jangan menggangguku. Pergi. Hah? Sialan. Brengsek. Dasar pengkhianat. Ternyata kau sangat mudah juga Aris, untuk dibohongi. Kau. Dasar pengkhianat. Brengsek. Aku memang pengkhianat. Kau ini benar-benar. Tetapi aku bukan penghancur sepertimu, Robert. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sangat bodoh. Cepat cegat mereka. Sialan. Berhenti di situ. Berhenti atau serahkan berkas itu kepada aku sekarang. Tania, tidak Tania. Serahkan saja berkas itu. Tania, kumohon Tania. Kau jangan nekat. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkan. Ternyata kau nekat juga.
Kalau begitu, kau mengantar Tania, kumohon Tania, Tania. Apa? Tidak mungkin. Kerja bagus Tania, Aku takut, aku sangat takut nyawaku. Maafkan aku, Robert. Aku akan mengembalikan berkas ini. Kataku, jangan bunuh aku dengan pistol itu lagi. Aku tadi hanya sangat beruntung. Akhirnya kau menyerah juga. Cepat. Serahkan. Baiklah, aku akan segera menyerahkannya. Ini. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Kau sudah gila. Aku bisa mati. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Setelah apa yang kau perbuat denganku dan keluargaku. Kau pikir aku ini Tania yang dulu, yang mudah untuk kau culik? Itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Kau ini benar-benar tidak tahu mau. Belum seberapa dengan apa yang kurasa. Apa kau tahu rasa khawatirku setiap hari? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kau sudah menghancurkan kantorku yang aku bangun sendiri dari nol. Ada polisi. Selesaikan dengan baik. Pak polisi, aku ingin orang ini dihukum 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Karena dia sudah sangat gila. Ih. Waktunya kau jelaskan maksud dan jelaskan. Baiklah, aku akan menjelaskannya. To the point saja. Ya, karena kami tidak mau mendengar alasan yang tidak jelas dan bertele-tele. To the point saja. Apa yang kau inginkan dari kami? Sehingga kau terus ingin mencuri berkas kantor anakku dan terus meneror keluargaku. Cepat! Hai, Aku tidak bisa pulang karena aku menunggu ayahku menjemputku. Katanya ia akan segera menjemputku. kalau kau mau, aku bisa mengantarmu. Tidak perlu, aku tidak ingin merepotkan orang lain. Aku hanya ingin membantu. Tetapi jarak rumahku sangat jauh dan kamu menggunakan sepeda. Tidak apa-apa. Aku ingin berkenalan denganmu sekalian. Jadi, Baiklah, aku juga ingin berkenalan denganmu. Kebetulan aku tidak punya teman sama sekali. Jadi sekalian aku akan ikut denganmu pulang. Aku sangat berterima kasih banyak kepadamu. aku senang kau ingin diantarku pulang serta berkenalan. Kau berjanjikan akan tetap menjadi sahabatku untuk selamanya. Tentu saja, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Mari kita berjanji. Baiklah, aku tidak mau tahu nantinya ketika kita sudah SMA, kita harus terus bersama. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tenang saja, dimanapun kau sekolah, aku akan selalu mengikutimu. Jadi kau tidak perlu khawatir. Ayahku sendiri. Saat remaja pun ukuranmu ternyata masih kecil. Hei, apa katamu? Kau mengejekku. Kau dengar baik-baik ya. Walaupun tubuhku seperti ini, aku yakin saat aku dewasa, tubuhku akan tumbuh besar.
bahkan lebih darimu. Hei, jangan marah. Aku hanya bercanda. Walaupun ukuranmu kecil, kau sangat imut. Aku tidak berbohong. Baiklah. Tidak apa-apa aku kecil. Yang penting kan katamu aku imut. Tidak bisa. Dan aku takut tidak bisa kuliah di tempat yang sama denganmu. Namun aku senang tetap bersamamu sampai saat ini. Walaupun kau dan aku, kita harus benar-benar berpisah. Sebagai anak lelaki, ayahku bilang, aku harus mandiri, aku harus kuliah mandiri, harus mencari uang mandiri. Dipaksa untuk Hei, seharusnya kau tidak perlu sedih seperti itu. Karena kan sekarang sudah zaman canggih. Kita bisa telepon ataupun video call. Dalam jarak jauh kan bisa. Yang penting walaupun nantinya kita berjauhan, aku akan tetap mengingatmu. Kalau orang yang baik. Ya, kau sangat benar. Tetapi yang membuatku sedih adalah aku tidak bisa bermain denganmu setiap hari. Karena aku terbiasa sedari kecil hingga sekarang bersamamu. Jadi aku tidak bisa sampai sekarang tidak Aku benar-benar terdengar seperti anak kecil ya. Sangat konyol. Seharusnya aku tidak seperti ini. Sangat memalukan. Tidak, menurutku itu adalah hal yang biasa. Aku sebenarnya juga seperti itu. Namun ayah bilang, sebagai perempuan, aku juga harus berlatih mandiri. Aku akan kuliah di luar negeri untuk belajar mandiri dalam segala hal. Fania, aku berjanji menjadi sahabat. Tadi itu adalah ciuman persahabatan, bukan? Aku senang karena mungkin ini adalah terakhir kalinya. kau begitu polos. Kau tidak akan kubiarkan menjadi milik siapapun. Fania, aku senang karena dapat memberikan ciuman pertama untuk persahabatan kita. Aku akan tetap Aku juga akan selalu. Aku sangat beruntung mempunyai sahabat sepertimu. Terima kasih. Sejak saat itu, aku bertekad suatu hari nanti aku dapat menikahimu dan dapat mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, bahwa aku ingin lebih dari seorang sahabat. Namun sebelum itu, aku ingin menjadi lelaki yang mandiri, lelaki yang berjuang,
agar aku dapat pantas mendapatkanmu dan pantas disebut sebagai. Maka dari itu, aku rela berpisah denganmu supaya aku dapat menjadi mandiri dan dapat menjadi orang sukses nantinya, agar aku bisa segera melamarmu. Di malam itu, aku berjanji kepada dirimu sendiri, sebelum kita berpisah, kita akan meluangkan banyak waktu untuk saling bertemu dan bermain setiap harinya. Kita berjanji bersama. Aku hanya tidak menyangka seorang Fania yang sangat kupercaya selama bertahun-tahun bersamanya telah membohongiku. Kau justru memilih lelaki lain dan kita sudah lebih lama dibandingkan kau dengan dia. Aku sangat kecewa. Hei, apa kau sudah tidak waras? Waktu terakhir kali kita ingin bertemu, aku sudah lebih lama menunggumu. Aku masih sangat ingat waktu itu. Kau tidak datang sama sekali. Di saat kita berjanji untuk bertemu untuk terakhir kalinya, aku menunggumu sangat lama. Di awal, aku masih memeriksa dan menghubungimu untuk cepat datang ke sini. Beberapa saat hingga sore, kau belum juga kunjung datang untuk menemuiku. Aku tetap menunggu hingga setelah itu, kau tidak kunjung datang dan tidak ada kabar sama sekali. Dan aku memutuskan untuk pulang. Aku juga tidak ingin seperti itu, dan aku tidak bermaksud tidak menemuimu. Aku waktu itu sangatlah panik dengan keadaanku. Aku bingung harus bagaimana. Ibuku tiba-tiba sakit, dan aku juga harus menemuimu. Tetapi, aku tidak ingin kehilangan ibuku. Di saat aku hendak menemuimu, tiba-tiba ayahku nelpon dan memberitahu kabar bahwa ibuku mendadak sakit jantung dan masuk rumah sakit. Aku hendak ingin mengabarimu, tetapi aku harus buru-buru menemui ibuku. Aku sadari handphoneku terjatuh dan aku tidak bisa mengabarimu. Aku tidak tahu jatuhnya di mana, tetapi saat itu aku benar-benar panik. Dokter bilang ibuku tidak bisa dirawat di sini karena rumah sakit ini tidak lengkap, dan ibuku harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi dan mempunyai alat-alat perlengkapan yang lengkap. Jadi terpaksa aku dan ayah harus meminjam uang kepada. Setelah itu, aku dan ayah memindahkan ibu ke rumah sakit luar negeri selama beberapa tahun. Dan akhirnya, ibuku. Setidaknya kau mendatangi ke rumahku terlebih dahulu sebelum kau pergi. Karena waktu aku ke rumahmu, semuanya sudah kosong. Orang bilang kau pergi dan di hari terakhir kita bertemu, karena kau juga tidak ada kabar sama sekali sampai detik aku dijodohkan dengan orang yang sama sekali tidak aku cintai. Apa kau tahu bagaimana rasanya? Aku terpaksa harus mencintai orang yang tidak ku kenal, dan aku terpaksa harus menganggapnya sebagai suamiku. Karena orang yang berjanji kepadaku tidak ada kabar sampai sekarang. Sudah beberapa tahun berlewat, kau juga tidak kunjung datang kepadaku. Jadi, aku memutuskan untuk memulai hidup baru dan lembaran baru, bahwa aku akan menganggapnya sebagai suamiku, dan aku akan berusaha untuk mencintai. Aku menganggap kisah kita kemarin hanyalah dan di saat aku sudah mencintainya, bahkan aku sudah memiliki satu anak dengannya, kau tiba-tiba datang di kehidupanku, dan kau ingin merusak rumah tanggaku. Fania? Fania?
Apa itu? Robert? Sayang? Kau bisa tunggu di mobil sebentar? Baiklah, Ibu. Ada perlu apa, Kak? Berhenti. Tolong jangan mendekat. Aku sudah... Menikah? Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau kan akan menungguku. Di mana janjimu, Vania? Kenapa kau menikah terlebih dahulu? Aku belum pulang. Dan sekarang, aku sudah pulang. Namun kau terlambat. Kau merusak segalanya. Dan aku dijodohkan. Aku minta maaf, Vania. Aku akan menjelaskan semuanya. Sudahlah, Robert. Kau mau apa lagi? Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Itu alasannya. Aku sudah menikah. Aku sudah bahagia. Aku sudah mencintai orang lain. Janjiku adalah menjadi sahabatmu Vania. selamanya. Tetapi kau yang berkhianat. Ibarat kata, nasi sudah menjadi bubur. Jadi, hubungan kita adalah sebatas persahabatan saja. Kau hilang tanpa kabar bertahun-tahun. Setelah itu, kau tiba-tiba datang kembali untuk menjelaskan kau sama sekali tidak punya rasa bersalah kepadaku. Hah? Bagaimana rasanya aku dijodohkan dengan orang yang sama sekali tidak aku cintai dan tidak aku kenal? Jadi mulai sekarang, kau jangan mengganggu hidupku lagi. Aku sudah bahagia dengannya. Dan aku sudah mempunyai anak. Jadi kau tidak perlu mengurusi hidupku lagi. Hubungan kita sampai di sini saja. Tapi Vania dengarkan aku dulu. Kita perlu bicara. Vania, aku mohon Vania. Karena itu aku menyimpan dendam dengan keluargamu. Aku ingin merebut harta kekayaan suamimu serta merebutmu kembali. Dan aku mulai menyusun rencana. Maafkan aku. Aku mengaku dengan kesalahanku segalanya. Aku hilaf. Aku sudah memaafkanmu. Aku juga tidak membencimu. Karena aku tahu manusia tidak luput dari kesalahan. Dan aku juga ingin meminta maaf jika aku menyakitimu dan membuat hatimu. Maaf jika aku tidak pernah tahu dengan perasaanmu. Jujur aku tidak bermaksud melukaimu. Aku akan membantu supaya hukumanmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Namun, apakah keluargamu akan memaafkanku dan menerima jika hukumanku diringankan? Aku sudah sangat keterlaluan. Semua keluargaku berhati baik, jadi tentu saja mereka akan memaafkanmu serta menerima jika aku membantu hukumanmu diringankan. Itu benar. Benarkah? Wah, kalian sangat baik. Terima kasih banyak, terutama untukmu, Vania. Aku benar-benar menyesal atas kesalahanku. Dan aku juga berhutang budi pada keluarga kalian. Dan karena aku mempunyai janji bersahabat, apa aku boleh bersahabat dengannya selamanya sesuai janjiku dulu? Mengapa kau tanya suamiku? Tentu saja. Aku mengizinkanmu, tetapi kau tetap ingat ya, dia itu sudah menjadi istriku. Jadi kau jangan macam-macam. Ayah, Tidak. Hari ini kita mendapat kesialan serta keberuntungan. Sialnya babak belur. Kau benar, tetapi aku juga harus mengumpulkan uang. Masih banyak uang yang harus kau kumpulkan.
Sus, tolong pelan-pelan. Maaf ya Pak, tolong ditahan dulu. Ini supaya cepat sembuh. Ini dibersihkan dulu lukanya, supaya tidak infeksi juga. Tahan sedikit ya. Aduh, tapi ini sakit sekali. Dasar buaya, bilang saja kau. Sakit sekali. Hei, apa kau tidak lihat bagaimana aku dikeroyok? Hah? Kau seperti sasak. Dasar lemah. Aris memberitahuku bahwa Terima kasih teman-teman, aku sangat bersyukur. aku lumayan syok. Ya, beruntungnya beruntung. Dan yang Benar terpenting sekali. sekarang, Kami aku juga sudah tenang aman dan mendengarnya, Robert Tania. juga sudah di penjara. Dia juga sudah meminta maaf. Dan aku sangat lelah. Aku mau istirahat dulu ya teman-teman. Kapan-kapan lagi kita video jumpa. call. Kania, Sania, ayo cepat. Nanti kita akan terlambat. Tiga bidadari ayah sudah sangat cantik. Waktunya kita berangkat. Terima kasih banyak, Ayah. Ayah bisa saja. Tentu saja. Sayang, aku ingin nanti pernikahan kita juga akan semeriah. Semua teman-temanku sudah menikah. Bahkan di sebelahku juga membicarakan tentang hal menikah. Hah? Sedangkan aku pasangan saja tidak punya. Bagaimana mau menikah? Tentu saja, jangan khawatir tentang ini. Terima kasih. Ya Tuhan, mengapa nasib jomblo mengenaskan sepertiku harus seperti ini? Ya ampun, aku sangat tidak kuat. Sepertinya aku tidak sungguh memalu. Kukira aku kurang. Menurutku, kau sudah sempurna. Bagaimana kalau kau bersamaku saja? Itu pun kalau kau mau. Marilah. Hei, kau pikir aku ini wanita murahan, hah? Yang mudah untuk kau ajak-ajak secara sepele seperti itu? Tidak Pantas saja tidak ada yang mau denganmu. Kau saja seperti itu. Hei, dasar lelaki, kau tidak bisa jaga ucapan ya? Aku membencimu. Sungguh melelahkan. Seharusnya dari awal aku tidak berurusan dengan perempuan. Tapi aku yakin suatu saat aku akan dekat denganmu. Kau tunggu saja. Selamat ya untuk kedua sahabatku. Aku doakan pernikahan kalian akan selalu baik-baik saja sampai kapanpun itu. Jangan lupa menyusul untuk Terima kasih Taniaku, kau sangat baik sekali. Selamat untuk kalian berdua. Aku menunggu anak kalian bermain dengan anakku nanti.
Baiklah, terima kasih. Selamat ya Bibi dan pamannya, semoga kalian sehat selalu dan cepat dapat bayi baru. Aku bercanda Bibi. Bibi cantik, selamat. Cepat-cepat dapat adik ya. Aku ingin bermain dengan... Tentu saja Sania cantik. Baiklah, lebih baik kalian makan-makan saja dulu setelah Pak Satoru dan Bu Fania. Terima kasih sudah datang. Tentu saja kami akan datang. Selamat untuk kalian berdua. Ya, selamat untuk kalian berdua. Semoga baik-baik saja, sehat selalu, serta cepat mendapatkan keturunan. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa. Iya paman, Bibi, jangan lupa dicicip hidangannya. Dan bersenang-senang, nanti kita akan berfoto. Baiklah semuanya, silakan bersiap. Potret akan dimulai sebentar lagi. Bersiap dan berpose. 1, 2, 3. Ini kopi hangatnya Tuan, Nyonya. Silakan dinikmati. Tentu saja. Terima kasih banyak ya, Bibi. Silakan kembali ke dapur. Baik, Nyonya. Dan Bapak, silakan dinikmati kopi hangatnya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Syukurlah kau sudah bebas. Alhamdulillah tentunya aku Tidak, kami sangat ikhlas. untuk pekerjaanku bisa dibilang lumayan lancar karena saat aku di penjara beberapa tahun aku mempunyai orang sementara waktu menggantikan posisiku di kantor. Wah, kau jenius sekali. Jadi mulai sekarang kau sudah bisa untuk bekerja seperti biasa lagi dan beraktivitas seperti biasa untuk merubah dirimu menjadi... Sejujurnya aku cemburu melihat kalian berdua berbaju musim dingin yang romantis. Tidak, aku tidak boleh seperti ini. Dia adalah sahabatku, aku berjanji bersahabat selamanya. Tentu saja, tetapi sebelum itu, aku ingin sekali mengajak Pak Satoru dan bekerja sama di kantorku. Kau tahu,
Aku ingin memperbaiki diriku lebih baik lagi. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku karena aku sudah sangat banyak melakukan kesalahan kepada kalian. Aku juga sudah banyak membuat dosa. Meskipun aku sudah di penjara, tapi aku sangatlah merasa bersalah sampai saat ini. Jadi, begitu ya. Aku tidak keberatan, melainkan aku senang bisa menggembulkan bisnisku bersamamu, Robert. Dan aku bisa berdamai denganmu. Benar? Tentu saja, Ayah. Oh iya, Robert, jangan lupa diminum kopi hangatnya. Nanti sudah dingin. Ini masih hangat sekali. Ah, iya. Aku sampai lupa. Setelah sekian banyak masalah yang kulewati bersama keluargaku, suamiku beserta anak-anakku, akhirnya aku dapat merasa ketenangan karena tidak ada masalah lagi yang harus kupusingkan setiap hari. Pak Robert juga sudah keluar dari penjara dan sudah menjadi orang baik. Aku harap tidak akan ada masalah seberat ini lagi yang datang di kehidupanku. Namun, setiap hidup, jadi tetaplah berhati-hati dan berdoa kepada Tuhan ya. Dan aku bahagia aku dapat berkumpul dengan keluargaku dengan tenang. Dan Kania, anakku pertama, dia sudah besar. Ia sudah menjadi remaja SMA. Ya, seperti remaja pada umumnya. Dan adiknya yang bernama Sania sudah dan sudah memasuki sekolah dasar. Teman-temanku yang lainnya, terutama Faunia dan Aris, mereka sedang di luar negeri. Dan kebetulan di negara itu sedang musim dingin ataupun musim salju. Mereka terlihat sangat bahagia karena memang musim saat ini adalah musim. Aku juga sudah melupakan masalah kami yang dulu. Mungkin aku dan Aris memang tidak berjodoh dan kami tetap bersahabat. Sahabatku Inayah dan asisten ayahku yang bernama Eri, di saat mereka saling bertatapan di acara pernikahannya Aris dan Faunia, ternyata mereka memang saling menyatakan perasaan, namun mereka tidak berpacaran karena mereka hanya ingin bersahabatan karena tidak ingin menghancurkan hubungan ketika. Sedangkan Tisha dan pacarnya yang bernama Farel itu, mereka juga sedang liburan. Terutama hubungan mereka sangat amat lancar. Mereka juga saling mengerti, saling menyayangi. Bisa dibilang, dan kemungkinan besar tidak lama lagi mereka juga akan menyusul untuk jenjang yang lebih serius lagi, yaitu aku juga sangat shock ketika mendengar Tisha waktu itu sudah memiliki pacar. Sedangkan aku tahu betul Tisha itu orangnya sangat tidak ingin pacaran, apalagi mengenali lelaki. Ya, tapi yang namanya manusia pasti mempunyai rasa untuk jatuh cinta. Bisa dibilang hubungan mereka sangat lancar. Teman kami yang satu ini nih, Aul dan Yuda. Aul bekerja di kafe orang tuanya Yuda. Yuda juga membantu orang tuanya. Sementara itu, mereka saling gengsi. Padahal Yuda sangat menyukai Aul. Tapi Yuda masih bingung dengan tingkah Aul yang menyebalkan. Inilah akhir kisah dari diriku dan teman-temanku. Semoga